Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Juga aktifin lonceng notifikasinya. Sudah? Belajar! Halo teman-teman, pada video kali ini, Mas Ian akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi, apa itu eksponen? Eksponen menyatakan berapa banyak salinan dari suatu bilangan yang dilipat gandakan atau dikalikan. Misalnya nih, 2 pangkat 4. Karena angka 2 memiliki eksponen yaitu 4, jadi angka 2 akan dilipat gandakan sebanyak 4 kali. Jadi, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi, eksponen ini bisa dinyatakan dalam bentuk umum A pangkat B, dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan B adalah besar pangkat. A pangkat B sama dengan A kali A kali A kali A sampai A sejumlah B faktor. Oke, lanjut ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, dalam bentuk perkalian, apabila basisnya sama, maka pangkat akan ditambah. Kemudian sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, jadi hampir sama dengan sifat yang pertama, namun yang kedua ini kan dibagi. Nah, kalau dibagi, pangkatnya itu akan dikurangi. Kemudian sifat yang ketiga ada dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, hampir sama dengan sifat pertama dan kedua, namun di sifat ketiga ini jika ada bilangan yang sudah memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkat akan dikalikan. Lanjut ke sifat keempat, yaitu dalam kurung AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan di dalam kurungan, kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Kemudian, sifat kelima ada dalam kurung A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Hampir sama dengan sifat keempat, namun sifat kelima ini dalam kurungnya dalam bentuk pecahan atau pembagian. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan M. Kemudian sifat keenam ada 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Untuk mengubah bentuk dari pecahan 1 per, maka pangkat harus dikalikan min 1. Kemudian sifat yang ketujuh ada akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk bentuk seperti ini, jika mau diubah bentuk atau disederhanakan, M akan menjadi pembilang pangkat, dan N akan menjadi penyebut pangkat. Kemudian sifat ke-8 ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1, kecuali A sama dengan 0. Oke, lanjut ke membuktikan sifat-sifat eksponen. Kita mulai dari sifat pertama. Kita ambil contoh dari 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 plus 3. Dimulai dari ruas kiri, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan ruas kanan pangkatnya kita jumlahkan dahulu jadi 2 pangkat 7. Kemudian ruas kiri, 16 kali 8 sama dengan 128, dan 2 pangkat 7 sama dengan 128 juga. Jadi, sifat 1 telah terbukti. Lanjut ke sifat kedua. Kita ambil contoh dari 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 min 4. Mulai dari ruas kiri, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 4 sama dengan 16, kemudian ruas kanan pangkatnya kita kurangi, jadi 2 pangkat 2. 64 dibagi 16 sama dengan 4, dan ruas kanan 2 pangkat 2 sama dengan 4.
ruas kanan dan ruas kiri sama-sama 4. Jadi, sifat kedua ini juga terbukti. Sifat ketiga, kita ambil contoh dari 2 pangkat 4, kita pangkatkan 2, sama dengan 2 pangkat 4 kali 2. Ruas kiri, 2 pangkat 4 sama dengan 16, kemudian ruas kanan, kita kalikan pangkatnya, 4 kali 2 sama dengan 8. 16 pangkat 2 sama dengan 256, dan 2 pangkat 8 juga 256. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu 256, jadi sifat 3 ini terbukti. Lanjut ke sifat 4. Kita ambil contoh dari dalam kurung 3 kali 5 pangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ruas kiri 3 kali 5 sama dengan 15, kemudian ruas kanan 3 pangkat 2 sama dengan 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ruas kiri 15 kita pangkatkan 2, hasilnya 225, kemudian ruas kanan 9 kali 25, hasilnya juga 225. Ruas kanan dan ruas kiri sama, jadi sifat keempat ini terbukti. Lanjut ke sifat kelima. Kita ambil contoh dari dalam kurung 6/3, kita pangkatkan 2, sama dengan 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ruas kiri, 6/3 sama dengan 2. Ruas kanan, pembilang 6 pangkat 2 sama dengan 36, kemudian penyebutnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ruas kiri, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ruas kanan 36 dibagi 9 hasilnya 4. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, maka terbukti. Lanjut ke sifat ke-6. Kita ambil contoh dari 1/6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat min 2. Di sini, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kalikan 6 pangkat 2. Tapi di sini banyak juga yang mengistilahkan ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, 6 pangkat 2 yang jadi penyebut dari ruas kiri kita pindahkan ke kanan. Jadi, 1 sama dengan 6 pangkat min 2 dikali 6 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat pertama, ruas kanan kita ubah menjadi 6 pangkat min 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 1 sama dengan 6 pangkat 0. Menggunakan sifat ke-8, ruas kanan 6 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 sama dengan 1. Ruas kanan dan ruas kiri sama, jadi terbukti. Lanjut ke sifat 7. Kita ambil contoh dari akar 2 dari 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 2. Di sini, ruas kiri 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ruas kanan, pangkatnya kita bagi, 4 dibagi 2, jadi 2. Ruas kiri, akar 2 dari 81 adalah 9. Ruas kanan, 3 pangkat 2 adalah 9. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 9, jadi sifat ke-7 terbukti. Lanjut ke sifat ke-8. Kita ambil contoh dari 7 pangkat 0 sama dengan 1. Dari ruas kiri. Nah, 0 kita ubah bentuk menjadi 1 min 1. Hasilnya sama saja 0. Jadi, 7 pangkat 1 min 1 sama dengan 1. Kemudian menggunakan sifat kedua, kita ubah bentuk menjadi 7 pangkat 1 dibagi 7 pangkat 1 sama dengan 1. 7 pangkat 1 dibagi 7 pangkat 1, karena nilainya pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi, ruas kanan dan ruas kiri nilainya sama, sifat 8 ini terbukti. Sekarang kita akan menguji pemahaman dengan mengerjakan latihan soal. Tentukan nilai dari 4 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 per 10 pangkat 6 dibagi 100. Kita mulai dari pembilangnya. Di sini ada 4 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Kita ubah bentuk menggunakan sifat keempat
menjadi dalam kurung 4 kali 5 pangkat 4. Kemudian penyebutnya 100 kita akan mengubah menjadi bentuk umum, yaitu 10 pangkat 2. Kemudian dari pembilangnya 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian penyebutnya kita ubah menggunakan sifat kedua. Jadi dari 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, kita ubah bentuk menjadi 10 pangkat 6 min 2. Kemudian dari penyebutnya, pangkatnya kita kurangi, 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Jadi 10 pangkat 4. Kemudian dari 20 pangkat 4 per 10 pangkat 4, kita ubah bentuknya menggunakan sifat kelima menjadi dalam kurung 20 per 10 pangkat 4. Kemudian 20 dibagi 10 hasilnya 2, jadi 2 pangkat 4. Dan terakhir 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Jadi nilai dari 4 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 per 10 pangkat 6 dibagi 100, hasilnya adalah 16. Hanya itu saja yang Mas Ian sampaikan dalam video ini mengenai sifat-sifat eksponen. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Semoga apa yang Mas Ian sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.